My Surrey's in for an upgrade. Maybe nobody's home. Yeah, we can access every Surrey on the grid here. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film bergenre fiksi ilmiah berjudul Surrogates. Sebuah film yang menceritakan keadaan di masa depan, di mana manusia tidak lagi menjalankan aktivitas sehari-harinya lagi dikarenakan sudah digantikan robot android yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di masa depan yang tidak begitu jauh, dunia robotika telah berkembang ke tingkat yang lebih lanjut. Kemudian dengan teknologi yang dimiliki, para insinyur menciptakan robot sintetis berbentuk manusia yang disebut dengan surrogates atau robot pengganti, yaitu sebuah robot yang bisa dikendalikan manusia dari jarak jauh melalui ratusan sensor yang tertanam di dalamnya. Selain itu, sensor tersebut juga terhubung langsung ke jaringan saraf manusia melalui sebuah mesin pengendali yang bisa menstimulus penggunanya seakan-akan robot itu adalah orang itu sendiri. Awalnya, surrogate diciptakan untuk membantu mereka yang memiliki kekurangan fisik agar tetap bisa melakukan aktivitas layaknya manusia normal. Selang beberapa tahun kemudian, surrogate pun turut digunakan pihak militer untuk berperang. Namun, seiring berjalannya waktu, surrogate semakin populer di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya perusahaan pembuat robot yaitu VSI memutuskan memproduksi surrogate secara massal lalu menjualnya kepada masyarakat, yang kelak akan mengubah cara hidup manusia. Meski surrogate adalah robot pengganti, bukan berarti robot itu harus dibuat mirip seperti manusia aslinya, melainkan setiap pengguna surrogate bebas menentukan seperti apa wujud robot penggantinya. Hanya saja, setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu surrogate saja yang terdaftar melalui kode DNA-nya. Dan kini, hampir 98% dari populasi dunia sudah menggunakan robot pengganti untuk menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berbelanja, bahkan untuk berkencan tanpa takut terkena penyakit menular. Dan sejak robot pengganti ini digunakan, tingkat kriminalitas menurun hampir 99%, berkurangnya permasalahan komunikasi, bahkan tidak ada lagi kasus diskriminasi karena setiap orang membuat surrogate-nya terlihat semenarik mungkin. Hanya saja, fenomena robot pengganti ini membuat orang-orang jadi malas keluar rumah, selain hanya menghabiskan waktu sepanjang hari di mesin pengendali yang terhubung dengan robot penggantinya. Bahkan saat di dalam rumah pun mereka itu masih menggunakan surrogates-nya untuk berinteraksi dengan anggota keluarganya. Namun meski surrogate sangat populer, bukan berarti tidak ada yang menentangnya sama sekali. Sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh pria bernama Powell atau dikenal sebagai sang nabi oleh pengikutnya, dengan tegas menolak penggunaan robot pengganti ini yang dianggap telah menghilangkan fungsi dasar manusia. Karena itu, mereka meninggalkan pusat kota dan tinggal di daerah pinggiran bersama warga anti-surrogate lainnya. Jika di pusat kota hanya ada surrogates, maka di kampung anti-surrogate hanya ada manusia. Lalu scene berpindah ke seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan ke sebuah klub malam. Namun di tengah jalan, pemuda tersebut tidak menyadari kalau dia diikuti seorang pengendara motor. Sesampainya di dalam, pemuda itu naik ke lantai 3 lalu terjun ke bawah tanpa mengalami luka sedikit pun. Bahkan tidak ada yang memperdulikannya, yang menunjukkan bahwa pemuda itu dan orang-orang yang ada di dalam klub hanyalah robot pengganti yang sedang dikendalikan penggunanya. Di tengah kerumunan, pemuda itu berkenalan dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya lalu mengajaknya ke belakang. Namun tanpa mereka sadari, sosok biker misterius yang membuntutinya tiba-tiba mendekat lalu menembakkan senjata yang membuat kedua surrogate itu hancur seketika. Tak lama berselang, dua orang agen FBI yaitu Tom dan Jennifer ditugaskan ke TKP untuk melakukan investigasi, yang tentu saja keduanya adalah surrogate yang sedang dikendalikan dari jarak jauh. Tom lantas mengeluarkan chip memori robot pemuda itu untuk mengetahui identitas lengkapnya. Namun sayangnya chip miliknya sudah hangus terbakar. Beruntung chip robot wanita yang hancur bersamanya masih utuh dan diketahui penggunanya bernama Cameron. My Surrey's in for an upgrade. They gave me this crappy loaner. Cam? Maybe nobody's home. Setelah itu keduanya pun segera mengunjungi rumahnya.
Namun sesampainya di sana, mereka malah menemukan Cameron dalam keadaan tidak bernyawa di mesin operatornya. Yang ternyata Cameron adalah seorang pria dan bukan wanita seperti robot penggantinya. Tom lalu memutar rekaman kejadian yang lantas memperlihatkan kedua robot itu saat masih hidup. Namun rekaman itu tiba-tiba terputus ketika kedua robot itu terkena serangan. Tom menduga pengguna suroget tersebut meninggal bersamaan dengan hancurnya robot miliknya. Kejadian ini pun membuat dua agen FBI tersebut menjadi heran, karena pada dasarnya robot itu dikendalikan dari jarak jauh melalui transmisi sinyal dan mustahil bisa terjadi. Selain itu, tewasnya Cameron menjadi kasus pembunuhan pertama setelah bertahun-tahun lamanya. Karena Tom dan Jennifer tidak menemukan petunjuk apapun, mereka pun memutuskan menunda investigasi lalu pulang ke rumah. Sampai di rumah, Tom mengambil segelas air untuk dirinya sendiri yang sedang mengendalikannya. Yang ternyata Tom yang asli adalah sosok pria yang sudah berumur. Dan karena sudah tidak membutuhkannya, Tom menonaktifkan surogetnya. Setelah itu, Tom mencari Maggie istrinya. Namun bukannya bertemu dengan istrinya sendiri, Tom malah disambut dengan surogetnya. Dan sejak robot pengganti ini menjadi populer di masyarakat, Tom sangat jarang bertemu secara langsung dengan istrinya. Yang terkadang penggunaan suroget yang berlebihan ini membuatnya kesal. Apalagi ini hanya di dalam rumah dan tak seharusnya mereka itu menggunakan robot pengganti. Karena itu Tom menyarankan agar Maggie mengambil cuti dan liburan keluar kota. Tapi Maggie menolak karena tokonya saat ini sedang ramai pengunjung. Terlebih ia lebih suka menggunakan surogetnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas. It's better. Lalu di sebuah asrama, seorang mahasiswa bernama Jared Cantor ditemukan tewas di mesin pengendali surogetnya. Para agen FBI pun dikumpulkan untuk menginvestigasi kasus ini secara serius. Apapun yang terjadi terhadap robot pengganti mereka telah menyebabkan penggunanya meninggal. Meski saat ini mereka itu belum mengetahui penyebabnya. Dan yang terpenting, publik jangan sampai mendengar bahwa menggunakan robot pengganti bisa berakibat fatal yang justru akan menimbulkan kepanikan. Tuxedo Boy's last moments. Sementara di ruangannya, Tom dan Jennifer segera memeriksa rekaman Jared Cantor melalui mesin pengendalinya. Diketahui, Jared ternyata adalah pengguna dari robot pemuda yang hancur sebelumnya. Melalui rekaman tersebut, Tom melihat ada seorang biker yang diduga adalah pelaku mengeluarkan senjata dari dalam tasnya, yang menguatkan bukti bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Tak lama berselang, pihak penyidik akhirnya berhasil mengungkap identitas Jared Cantor, yang ternyata dia adalah anak dari Dr. Lionel Cantor yang tak lain adalah pencipta suroget sekaligus pendiri perusahaan VSI. Meski belakangan juga diketahui bahwa Dr. Cantor sudah dipecat dari perusahaannya, karena visi dan misinya sudah tidak sejalan dengan perusahaan, yaitu sekitar 7 tahun yang lalu atau bertepatan dengan penggunaan suroget secara massal. Dan sejak saat itu, Dr. Cantor menghilang dari sorotan publik. I work for Dr. Cantor. Setelah mendapat informasi tersebut, Tom dan Jennifer pun mengunjungi kediaman Dr. Cantor. Namun Dr. Cantor tidak mau menemui mereka secara langsung, melainkan melalui robot pengganti. Dr. Cantor lalu menginformasikan bahwa selama ini putranya diasuh oleh ibunya di luar kota, sehingga ia jarang melakukan pengawasan secara langsung. Dan saat Jared mulai kuliah, Dr. Cantor sengaja meminjamkan surrogates-nya agar mereka berdua bisa bertemu tanpa ketahuan ibunya. Pernyataan itu pun membuat Jennifer heran, karena memiliki 2 surrogate atau meminjamkannya pada orang lain tidak diperbolehkan secara hukum. Setiap surrogate hanya bisa dikendalikan oleh orang yang sel sarafnya terhubung demi alasan keamanan pengguna. Jika memang benar surrogate itu adalah kepunyaan Dr. Cantor, mereka menduga penjahat itu sebenarnya mengincar Dr. Cantor. Tapi malah Jared yang menjadi korban gara-gara ia meminjamkan surrogates-nya kepada Jared. Awalnya Dr. Cantor mengira Jennifer hanya ingin menyalahkannya. Tapi Tom berusaha menenangkannya bahwa ia juga kehilangan putranya dalam sebuah insiden. Jadi ia sangat memahami bagaimana perasaannya. Namun bukan berarti aturan hukum harus dilanggar demi menyenangkan seorang anak. Karena segala pelanggaran punya konsekuensinya sendiri. I guess the interview's over. Setelah itu, Tom dan Jennifer mendatangi kantor VSI untuk mempertanyakan perihal keamanan surrogates, yang tentu saja langsung disangkal oleh pihak perusahaan.
Karena sangat tidak mungkin kepala seseorang bisa meledak hanya gara-gara sebuah sinyal. Lagi pula, sebelum produk mereka dijual, perusahaan itu sudah melakukan uji coba, seperti menjatuhkan suroget dari ketinggian, membakarnya, bahkan menembakinya. Semua itu sama sekali tidak berpengaruh apapun pada penggunanya. Jadi, kasus kematian yang mereka tanyakan tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Karena masih penasaran, Tom menemui seorang insinyur robot bernama Steinberg, lalu memintanya menganalisa penyebab terbakarnya chip pada sebuah surrogate. Steinberg memberitahu bahwa kerusakan chip terkadang memang terjadi, terutama pada surrogate yang digunakan pihak militer untuk berperang, lalu dibawa ke sini untuk direkondisi. Namun, ketika Tom melihat surrogate yang rusak tersebut, ia tidak melihat ada kerusakan fisik selain hanya chip itu sendiri. Keduanya pun mendatangi markas militer untuk mencari tahu apakah ada jenis senjata yang bisa memicu kerusakan chip tanpa harus merusak tubuh robotnya. Jenderal pun berkata tidak, karena tidak mungkin Departemen Pertahanan mengembangkan senjata yang bisa membinasakan pasukannya sendiri. Setelah kembali ke kantor, Jennifer mendapat informasi terbaru dari staf IT FBI bernama Bobby mengenai siapa sosok biker yang diduga sebagai pelaku melalui rekaman CCTV serta rekayasa komputer, yaitu seorang mantan narapidana bernama Miles Strickland. Miles adalah penjahat kambuhan dan belum lama ini ditangkap karena sebuah perampokan. Namun anehnya, pihak kepolisian malah membebaskannya yang membuat Jennifer curiga ada orang dalam yang melindunginya. Yeah. Bobby Saunders, by the way. Keduanya lantas menemui Bobby yang ternyata Bobby bukanlah sebuah robot pengganti melainkan manusia asli. Bobby memberitahu bahwa ia baru saja berhasil melacak keberadaan Miles saat ini. Jika tidak ingin kehilangan jejaknya, sebaiknya Tom pergi ke sana saat ini juga. Nah, selain memiliki akses terhadap ribuan kamera CCTV di kota, Bobby juga diberi wewenang untuk menonaktifkan surrogate jika seorang pengguna terdeteksi menggunakan robot penggantinya untuk melakukan tindak kejahatan, yang sebenarnya apa yang dilakukannya tersebut melanggar aturan privasi pengguna. Charlie 4639er, Sierra 7855. Sebelumnya, FBI dan VSI memintanya membuat sebuah software yang memungkinkan mereka memutus koneksi pengguna surrogate secara sepihak. Tujuannya tentu saja untuk menjaga nama baik perusahaan. Jika surrogate banyak digunakan untuk kejahatan, tentunya orang-orang akan berhenti menggunakan robot pengganti dan perusahaan akan mengalami kerugian. Dan itulah salah satu alasan kenapa ia tidak ingin menggunakan robot pengganti. Selain mudah diretas, surrogate tidak akan bisa menggantikan otak jeniusnya. Sementara di tengah kota sedang terjadi kejar-kejaran antara Miles dengan pihak kepolisian, dan Tom mengawasi mereka dari atas helikopter. Sialnya, ketika Miles berhasil dikepung, ia menembak rombongan polisi surrogate dengan senjata gelombang kejut yang membuat mereka rusak seketika. Miles juga menembak ke arah helikopter yang ditumpangi Tom untuk menjatuhkannya. Beruntung, Tom dengan cepat melepas alat penghubung surrogate-nya setelah menyadari ada yang tidak beres dengan tubuh aslinya. Dan meski Tom terluka cukup parah, Tom kembali menghubungkan diri ke surrogate-nya yang baru saja mengalami crash lalu mengejar Miles. Akan tetapi, saat Tom hampir berhasil menangkapnya, tiba-tiba datang rombongan anti surrogate menghalangi usahanya lalu menembak tubuh robotnya hingga hancur. Setelah itu, Tom turun dari mesin penghubungnya lalu berusaha mencari bantuan. Namun karena lukanya semakin parah, Tom jatuh pingsan sebelum akhirnya ditemukan Maggie lalu membawanya ke rumah sakit. Sementara di tempat lain, Miles yang sebelumnya diselamatkan oleh kelompok anti surrogate didatangi Powell atau Sang Nabi, yang kemudian menginterogasinya kenapa ia dikejar-kejar agen FBI serta dari mana ia mendapatkan senjata kejut tersebut. Dan meski Miles benar-benar tidak mengetahui siapa agen yang mengejarnya, Powell tetap membunuhnya. Lalu di rumah sakit, Tom didatangi kepala FBI bernama Stone untuk memberitahunya secara langsung bahwa mulai hari ini Tom dan Jennifer diberhentikan sementara dari tugasnya akibat melakukan pengejaran tanpa adanya surat perintah. Jadi lebih baik Tom beristirahat sambil memulihkan kondisinya. Take some time to heal. Setelah cukup sehat, Tom memutuskan keluar dari rumah sakit. Dan karena ini adalah kali pertama ia keluar rumah setelah sekian lama, tubuhnya itu sangat lemah dan Tom kesulitan berjalan di tengah keramaian. Untungnya, Jennifer tiba-tiba muncul di hadapannya lalu akan mengantarnya pulang ke rumah. Tapi Tom tidak ingin pulang ke rumah, tapi ia akan mendatangi tempat di mana Miles berada sebelumnya.
Penjahat itu punya senjata mematikan yang bila digunakan akan merusak suroget dan gelombang kejutnya merusak perangkat penghubung. Tom minta agar Jennifer tidak mengikutinya karena di tempat itu suroget dilarang masuk. Sampai di sana, Tom pun dengan mudah melewati pemeriksaan. Dan saat masuk ke dalam, Tom melihat orang-orang berkerumun sedang menyaksikan upacara pembakaran jenazah Miles yang dipimpin oleh Powell. Dalam pidatonya, Powell kembali mengingatkan pengikutnya akan bahaya penggunaan surrogates yang dianggapnya melawan kodrat manusia serta hidup dalam sebuah kebohongan. Tom menyadari apa yang dikatakan Powell memang benar. Sudah lama ia merindukan sentuhan dalam arti yang sebenarnya dan ia mengakui untuk sekedar berjalan atau mendengar suara keras Tom itu kesulitan. Apalagi orang yang sepanjang hidupnya menghabiskan waktu tiduran di mesin pengendali. I'd like to speak to the prophet for a minute. Selesai upacara tersebut, Tom menghampiri Powell tapi anak buahnya menghalanginya lalu menghajarnya. Padahal Tom itu hanya ingin memberitahu bahwa Miles memiliki senjata berat yang bisa merusak suroget dalam sekejap dan FBI akan menyerbu tempat ini demi mendapatkannya. Lalu Powell berjanji jika memang ada senjata semacam itu maka ia sendiri yang akan mengantarnya. Lalu meminta Tom segera meninggalkan tempat ini. Yang ternyata Powell itu diam-diam menyimpan senjata yang dimaksud di dalam kendaraan miliknya. Saat keluar, Tom dihampiri seorang pemuda yang tak lain adalah Dr. Kenter yang sedang menggunakan surrogates-nya. Ia terpaksa merubah penampilannya demi keamanan setelah seseorang membunuh putranya. Dr. Kenter lalu bertanya bagaimana dengan perkembangan kasus pembunuhan putranya. Tom menjawab bahwa pelakunya sudah tewas di tangan orang-orangnya sendiri. Jadi bisa dibilang kasus sudah selesai. Akan tetapi, Dr. Kenter masih belum puas dan menganggap permasalahan utama belum selesai, yaitu senjata canggih yang bisa membuat surrogat hancur hingga menewaskan penggunanya. Jika senjata itu jatuh ke tangan kelompok anti surrogates, maka akan jatuh banyak korban jiwa. Karena itulah Dr. Kenter minta Tom mencari tahu asal-usul senjata tersebut. Dan ia sangat yakin VSI adalah dalang dibalik pengembangan senjata canggih bernilai miliaran dolar tersebut. Sampai di rumah, Tom dibuat marah melihat Maggie berpesta dengan teman-teman surrogates-nya. Meski mereka tahu Tom itu baru aja pulang dari rumah sakit, bukannya pada pulang tapi malah semakin ribut. Yang membuat Tom kesal lalu menghajar para surrogates. Kejadian itu pun membuat Tom dan Maggie bertengkar. Tom merasa muak dengan para surrogate ini dan menginginkan Maggie yang asli bukan robot penggantinya. Akan tetapi, Maggie merasa cara hidup manusia sudah berubah. Dan ia lebih nyaman menggunakan surrogates tanpa harus merasa takut ataupun bersusah payah menjalani hidup sebagai manusia. Setelah itu, robot Maggie masuk ke dalam kamar dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Maggie yang asli sebenarnya adalah sosok wanita parubaya dan sakit-sakitan. Inilah alasan kenapa Maggie memilih menggunakan surrogates. Bukan semata-mata karena egois, namun karena ia hanya ingin beraktivitas normal, serta melupakan kesedihan atas meninggalnya anak mereka satu-satunya. Sementara itu di kantor FBI, Tom menemukan file yang berisi kontrak kerjasama antara militer dan VSI mengenai pengembangan senjata spesial. Namun kontrak itu dibatalkan beberapa bulan kemudian untuk alasan yang dirahasiakan. Kemudian di rumah Jennifer, seorang lelaki diam-diam masuk ke dalam rumahnya lalu membunuh Jennifer yang tengah tidur terlelap. Dan setelahnya ia memindah jalur operator surrogat Jennifer untuk ia kendalikan. Esok harinya, Tom menemui seorang petinggi militer lalu menunjukkan foto senjata yang digunakan Miles untuk menghancurkan surrogat serta membunuh penggunanya. Sang jenderal pun berterus terang bahwa dulu pemerintah dan VSI pernah bekerja sama mengembangkan senjata jenis baru yang bertujuan mengakhiri pertempuran hanya dengan satu tembakan. Senjata itu disebut dengan overload device yang ketika ditembakkan perangkat itu juga memberikan virus langsung menuju chip untuk melumpuhkan robot pengganti. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa virus yang ditanamkan juga menyerang sistem keamanan di mesin pengendali yang menyebabkan terjadinya lonjakan daya yang sangat tinggi lalu membunuh penggunanya. You beam a software virus straight to the CPU. Overload device. Itulah alasan kenapa militer membatalkan kerjasama tersebut dan setiap prototipe device yang dibuat sudah dihancurkan, terkecuali satu senjata yang ada di dalam foto tersebut. Jenderal sendiri mengaku tidak mengetahui jika ada satu senjata yang lolos dari pemusnahan
Dan jika memang benar senjata itu dimiliki kelompok pemberontak, maka situasi sudah sangat berbahaya dan militer akan mengambil alih kasus ini. Military will handle this. Take this to the federal building downtown. Lalu di kediamannya, Powell meminta anak buahnya mengirim senjata overload kepada agen FBI bernama Jennifer di suatu tempat dan jangan sampai ketahuan. Sepulang dari markas militer, Tom mengunjungi Maggie di tempat kerjanya untuk meminta maaf atas pertengkaran semalam. Maggie lalu berterus terang bahwa ia terpaksa melakukan semua ini karena kondisi fisiknya dan ingin melupakan kesedihan atas kematian anaknya. Tapi jika Tom ingin dirinya yang sebenarnya, Maggie akan keluar dari surrogatnya saat ini juga. Nah, sesuai janjinya, Jenderal mengirim sejumlah tentaranya ke pemukiman anti surrogat untuk mencari overload device. Baku tembak pun terjadi di antara keduanya. Para tentara juga berhasil melumpuhkan Powell, yang ternyata pemimpin kelompok anti surrogat tersebut hanyalah sebuah robot pengganti yang dikendalikan oleh Dr. Kenter. Selama ini, Dr. Kenter sengaja menyamar jadi pemimpin anti surrogat, adalah untuk menghentikan penggunaan surrogat yang berlebihan. Namun sayangnya, militer gagal menemukan senjata itu, ya karena memang senjata itu sudah dikirim kepada Jennifer. Sementara itu, Jennifer yang sebelumnya sudah tewas dibunuh tiba-tiba menghubungi Tom untuk menemuinya di suatu tempat. Yang rupa-rupanya sosok yang mengambil alih robot Jennifer tak lain adalah Dr. Kenter itu sendiri demi bisa menyelinap ke kantor FBI. Setelah itu, Dr. Kenter melalui tubuh Jennifer menunjukkan bukti-bukti keterlibatan kepala FBI, yaitu Stone atas rencana pembunuhan Dr. Kenter. Tom kemudian pergi ke kantor FBI lalu menemui Stone untuk menanyakan sejauh apa keterlibatannya dengan VSI. Karena dalam dokumen rahasia itu disebutkan VSI memberinya prototipe overload device. Lalu dengan jabatannya, Stone sengaja membebaskan Miles dari hukumannya, lalu memanfaatkannya untuk membunuh Dr. Kenter dengan senjata tersebut. Dan masalahnya, rencananya itu tidak berjalan mulus karena orang yang ia bunuh bukan Dr. Kenter melainkan anaknya. Karena terpojok, Stone menghubungi keamanan, tapi dengan cepat Tom menusuk kepalanya yang membuat robot pengganti itu mati seketika. Tom lantas mengambil chip di kepala Stone lalu mendownload semua file rahasia miliknya serta kode access overload device di komputernya. Dan setelah itu, Tom dan Jennifer bergegas meninggalkan markas FBI. Nah, dari data-data yang ia dapatkan, terungkap fakta bahwa Dr. Kenter lah sosok yang membiayai kelompok anti surrogat untuk melawan VSI. Tak heran, VSI itu sangat ingin menyingkirkan Dr. Kenter yang dianggap ancaman bagi keberlangsungan perusahaan. Namun Jennifer beranggapan konspirasi VSI dan Stone sudah tidak penting, selama mereka berhasil mendapatkan kode access overload device untuk menyebarkan virus yang tertanam di dalam senjata tersebut, untuk menonaktifkan seluruh surrogat yang beredar. Dari perkataannya itulah Tom akhirnya menyadari bahwa Jennifer dikendalikan oleh Dr. Kenter yang berambisi memusnahkan semua surrogates. Lalu Jennifer menelpon pihak kepolisian dan melaporkan bahwa agen Tom mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian dengan sengaja Jennifer membuat kendaraan mereka tertabrak. Setelah itu Jennifer membawa overload device serta kode akses yang didapatkan Tom ke tempat Bobby. Dan sampai di sana, Jennifer memaksa Bobby mengunggah virus overload device ke dalam server utama untuk menonaktifkan seluruh surrogat. Bersama dengan itu, Stone yang sudah diaktifkan kembali masuk ke ruangan Bobby lalu meminta Jennifer menghentikan perbuatannya. Karena apa yang akan ia lakukan bisa menewaskan jutaan manusia. Tapi Jennifer alias Dr. Kenter tidak peduli. Lalu menembakkan overload device ke arahnya yang membuat robot pengganti itu hancur dan menewaskan Stone yang asli. That's for my son. Sementara Tom yang sudah mengetahui rencana Dr. Kenter mendatanginya di rumahnya lalu memintanya berhenti. Tapi Dr. Kenter menolak lalu memberitahu Tom bahwa virus sudah diunggah ke dalam server utama. Dan seperti yang Tom sudah ketahui, tujuan Dr. Kenter melakukan semua ini adalah untuk mengembalikan fungsi manusia yang sebenarnya, bukan bergantung pada sebuah robot dan hidup dalam kekosongan. Ia memastikan kematian putranya tidak sia-sia lalu mengaktifkan hitung mundur penyebaran virus sebelum akhirnya Dr. Kenter bunuh diri. Tom lalu bergegas mengambil alih tubuh Jennifer yang saat ini masih bersama Bobby, lalu meminta bantuannya menghentikan penyebaran virus tersebut. Bobby memberitahu bahwa virus itu tidak bisa dihentikan karena sudah menginfeksi server utama.
Tapi mereka masih bisa menunda proses transmisi untuk sementara waktu, serta memutus koneksi agar virus itu tidak menginfeksi mesin penghubung yang bisa berakibat fatal bagi penggunanya. Lalu Bobby meminta Jennifer memasukkan password untuk menunda proses transmisi. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menghentikan penyebaran virus serta menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Tapi masalah belum selesai. Mereka dihadapkan dua pilihan untuk membatalkan transmisi atau tetap melanjutkan transmisi. Jika membatalkan transmisi, virus tidak akan menyebar ke surrogate dan membuat mereka tetap aktif serta berfungsi normal seperti biasanya. Tapi jika memilih melanjutkan transmisi, seluruh surrogate akan rusak meski tidak berdampak apapun bagi penggunanya. Bobby meminta Tom segera menekan tombol ya untuk membatalkan transmisi. Jika tidak, akan terjadi kekacauan massal di seluruh kota. Namun pada akhirnya Tom memilih melanjutkan transmisi. Dan tak lama berselang, seluruh surrogate yang tersebar di seluruh dunia nonaktif secara bersamaan. Beruntung, meski terjadi kekacauan dan insiden kecelakaan di sepanjang jalan, tidak ada korban jiwa. Ya, karena memang tidak ada satu manusia pun di jalanan selain hanya robot pengganti. Fenomena berhentinya surrogate secara massal ini membuat orang-orang menjadi bingung lalu keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun mereka tidak mendapat jawaban pasti karena VSI belum memberi pernyataan apapun terkait masalah ini. Setelah sukses dengan misinya, Tom bergegas pulang ke rumah lalu mendapati istrinya berdiri di depan jendela kemudian memeluknya. Dan sepertinya kehidupan umat manusia ke depannya akan kembali seperti sedia kala tanpa robot pengganti ataupun sejenisnya. Nah, fenomena ini secara perlahan juga menyadarkan manusia bahwa secanggih apapun teknologi tetap memiliki kelemahan, serta tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman menjadi manusia yang sesungguhnya. Selain itu, pihak VSI sendiri mungkin akan berpikir ulang untuk membangun kembali surrogate, karena tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta dana yang tidak sedikit. Yang berikutnya adalah, mau secanggih apapun teknologi, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari hubungan di dalam masyarakat. Tanpa kita sadari bahwa semakin canggih teknologi membuat kita semakin kecanduan, terutama dengan teknologi digital yang membuat hidup kita semakin praktis. Sampai ada istilah yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi dekat. Apa yang diceritakan di dalam film ini bisa jadi sudah kita alami saat ini. Dengan adanya konten digital, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Saat berkumpul dengan keluarga atau teman, pasti kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Ya, memang nggak semua, tapi kebanyakan memang iya, karena Mime sendiri juga seperti itu. Jika melihat tahun rilis dari film ini yaitu tahun 2009, film ini seolah meramalkan bagaimana kehidupan manusia di masa depan, di mana tahun-tahun setelahnya mulai terjadi transisi era tradisional ke era digital secara masif. Namun sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Justru kita harus berterima kasih dengan kemajuan teknologi yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Namun sekali lagi kita itu harus ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan sampai kita itu mengalami hal yang sama seperti di dalam film ini. Dan akhir kata, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.